Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak kelas 10 tetap dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran sosiologi seperti biasa. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut masih dalam KD 3.2, yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Pertemuan yang lalu 3.2.1 itu dibahas adalah tentang individu. Terus 3.2.2 yang dibahas adalah tentang identitas kelompok. Nah, dari identitas individu dan identitas kelompok, di situ di dalamnya ada 3.2.3, yaitu interaksi sosial. Secara kodrati sudah dijelaskan di bagian kelompok kalau individu itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Dari mulai kita lahir sampai nanti kita pun meninggal, kita akan butuh orang lain. Karena memang gimana caranya untuk membutuhkan orang lain, karena memang sudah hasrat dalam tubuh individu adalah untuk berkomunikasi, untuk bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Karena itulah interaksi itu dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan dalam diri si individu itu atau dalam diri manusia. Pengertian interaksi secara harfiah adalah ada interaksi itu artinya adalah hubungan timbal balik. Timbal itu satu respon, balik saat responnya dikembalikan. Jadi interaksi adalah hubungan timbal balik. Sosialnya itu berkaitan dengan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Syarat interaksi yang paling utama itu dua. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak itu ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh individu. Contoh misalnya, kalau saya ngedadah dari jauh itu kontak, karena ada aktivitas fisik seperti lambaian tangan, atau kita salaman itu adalah kontak. Jadi ada kontak fisik, atau misalnya kita kedip-kedipan itu adalah kontak fisik. Ada kontak yang dilakukan oleh sesama individu. Kontak juga bersifat positif dan negatif. Positifnya contohnya kerjasama, negatif nanti ke arah pertentangan. Dan kontak ada yang primer, ada yang sekunder. Sekunder itu secara langsung, primer adalah secara tidak langsung. Jadi kontak adalah aktivitas fisik yang dilakukan oleh si individu. Yang kedua, syarat kedua itu adalah komunikasi. Komunikasi sudah ada perkataan yang keluar dari si individu. Contoh, kalau misalnya saya cuma berjabat tangan dengan kamu tanpa mengucapkan salam, itu namanya kontak. Tapi kalau saya berjabat tangan dengan kamu, kemudian saya mengucap salam, assalamualaikum, itu sudah kontak dan komunikasi. Maka kedua syarat interaksi sudah dilakukan. Dalam interaksi, dalam komunikasi, unsur-unsur yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah orang-orang yang melakukan. Komunikan adalah alat yang digunakan. Pesannya apa yang digunakan? Medianya bisa elektronik, bisa media langsung, dan efeknya, dampaknya itu apa? Slide keempat di sini berbicara tentang tokoh yang mengidentifikasi tentang interaksi. Dia adalah Erving Goffman, dikenal sebagai sosiolog dan penulis. Lahir di Manville, Alberta, Kanada, 11 Juni 1922. Goffman adalah salah satu sosiolog yang paling berpengaruh di abad 20.
Ia mempelopori studi tentang interaksi tatap muka atau face to face interaction. Irving Goodman ngetin. Dalam berinteraksi kita punya faktor pendorong. Faktor pendorong adalah alasan mengapa kita berinteraksi, yang mendorong seseorang untuk berinteraksi. Itulah. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi artinya peniruan. Saat proses seorang anak meniru perilaku orang tuanya, itu adalah pengertian dari imitasi. Baru imitasi ya, maksudnya imitasi itu dia meniru tapi nggak plak-plak meniru gitu. Maksudnya imitasi secara meniru dasar lah. Nanti imitasi itu temennya sama identifikasi. Identik artinya sama. Jadi kecenderungan seseorang ingin sama seperti orang lain. Kalau ada seseorang yang ngefans sama artis tertentu, dia sampai berubah dari ujung kaki sampai ujung kepala sampai seperti artis tersebut, itu adalah imitasi, identifikasi. Identik menjadi sama. Kalau imitasi kan peniru biasa aja. Oh ini make upnya bagus ya, kita ngikutin yang dasar-dasar aja. Tapi kalau sudah identifikasi, dia ngikutin gayanya, dia ngikutin beli bajunya di mana dan lain-lain, jadi menjadi seperti sama orang tersebut, itu adalah identifikasi. Faktor pendorong selanjutnya adalah sugesti. Sugesti adalah pemberian pandangan yang orang tersebut mengikuti apa yang dikatakan orang pertama. Pernah nggak dengar orang hipnotis? Dengarkan sugesti saya. Dalam pemberian sugesti, terus kemudian orang yang diberikan sugesti mengikuti semua yang dilakukan dari kata-kata orang pertama. Misalnya contoh, ada seorang anak remaja curhat sama temennya, sedih baru diputusin, kata temennya yaudah lu bunuh diri aja. Ternyata 2 hari kemudian dia melakukan bunuh diri. Itu dia tersugesti dengan kata-kata temannya tersebut. Itu sugesti, dia melakukan apa yang dikatakan temannya. Kalau simpati adalah perasaan tertarik, bukan perasaan cinta ya, maksudnya perasaan tertarik. Terus kemudian dia merasa, misalnya kalau ada korban bencana dia ikut sedih, itu sebenarnya simpati. Atau misalnya, saya simpati loh dengan ibu itu gitu, merasa simpati, merasa bangga atau merasa kasihan, itu simpati. Tapi kalau sudah ke empati itu simpati yang mendalam dan mempengaruhi fisik dan jiwanya. Jadi merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi gini, kalau simpati kan cuma perasaan doang, kasihannya pengemis itu gitu, itu simpati doang. Tapi kalau yuk kita bikin itu yuk, penggalangan dana yuk untuk pengemis itu supaya dia tidak mengemis lagi, itu sudah dalam tahap empati. Jadi bedanya simpati cuma perasaan doang. Kalau simpati yang secara mendalam, dia melakukan berupa tindakan-tindakan sehingga akan mengurangi perasaan dia. Itu bedanya. Bentuk interaksi, materi berikutnya. Bentuk interaksi itu ada 2, ada asosiatif sama disasosiatif. Bedanya gini, kalau ada kata dis itu berarti ada kata tidak. Kalau asosiatif adalah bentuk interaksi yang sifatnya positif, disasosiatif adalah bentuk interaksi yang sifatnya negatif. Nih, asosiatif bentuk interaksi yang sifatnya positif, disasosiatif adalah bentuk interaksi yang sifatnya negatif. Sama kayak integrasi artinya persatuan, disintegrasi itu tidak bersatu, seperti itu.
Asosiatif artinya bentuk interaksi yang sifatnya positif. Disasosiatif bentuk interaksi yang sifatnya negatif. Bentuknya, kalau yang asosiatif, yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Seperti di gambar ini, banyak puluhan warga yang membangun rumah bersama-sama. Mungkin dia membangun tempat ibadah atau segala macam. Ini namanya kerjasama. Suatu usaha antar individu, berarti banyak individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Itu namanya asosiatif atau bentuk interaksi yang sifatnya positif. Bentuk interaksi asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi artinya adalah cara menyelesaikan konflik. Nanti di sini ada bentuk-bentuknya. Ini yang nanti akan saya jadikan tugas di materi yang ini. Materi yang sekarang yang interaksi. Kamu yang harus cari pengertiannya, kamu yang cari contohnya. Saya nggak akan jelasin satu-satu. Nanti ini yang akan saya tanyakan. Oke. Bentuk interaksi yang asosiatif selanjutnya adalah asimilasi. Asimilasi adalah percampuran dua budaya yang dia menghilangkan budaya lama. Asimilasi adalah percampuran dua budaya yang menghilangkan budaya lama. Contohnya di sini warga Tionghoa di Surabaya menggunakan bahasa Jawa. Jadi logat Surabaya yang kental itu sehingga bahasa Tionghoanya sudah hilang. Contoh seragam yang kamu gunakan ini adalah contoh asimilasi. Karena zaman dulu orang pribumi kalau sekolah cuma pakai kebaya, laki-laki cuma pakai kain, nggak ada pakai kayak seragam gini. Datanglah Belanda ke Indonesia, menjajah Indonesia, terus kemudian orang-orang petinggi di Belanda ingin membedakan anak-anak yang bersekolah dengan tidak bersekolah dengan seragam. Seperti itu. Seragam yang kalian gunakan adalah contoh asimilasi dari Belanda. Asimilasi adalah percampuran dua budaya yang dia menghilangkan budaya lama. Lawannya adalah akulturasi. Akulturasi adalah percampuran dua budaya yang dia tidak menghilangkan budaya lama. Jadi budaya lamanya masih ada. Kalau di sini adalah contoh Candi Borobudur, perpaduan antara kebudayaan India dengan kebudayaan Indonesia. Kenapa kebudayaan India? Karena zaman dulu Indonesia itu animisme sama dinamisme. Gimana caranya orang-orang Indonesia mau mengikuti ajaran Islam adalah dengan mencampurkan kebudayaan. Jadi adanya selamatan 7 hari, 10 hari, 7 bulan, itu sebenarnya budaya. Nggak ada aturan di Al-Quran yang kalau orang meninggal harus ada 7 hari, 40 hari dan segala macam. Itu adalah budaya dan itu salah satu contoh akulturasi. Cuma dalam selamatan, dalam itu bacaannya Yasin segala macam biar tidak jauh-jauh dari budaya Islam. Oke. Bentuk interaksi yang kedua adalah disasosiatif. Disasosiatif adalah bentuk interaksi yang sifatnya negatif. Di sini dia ada 3. Yang pertama adalah persaingan. Persaingan itu sama dengan perlombaan. Kontravensi adalah perbedaan pendapat. Pertentangan sama dengan konflik. Contoh di sini kalau pertandingan, kenapa pertandingan jadi disasosiatif? Bukankah tujuan utamanya untuk mendapatkan hadiah yang akan nanti membanggakan sekolah misalnya? Memang, tapi prosesnya yang dilihat. Kenapa perlombaan itu salah satu contoh disasosiatif? Karena untuk mendapatkan juara kita harus bersaing dengan orang lain. Proses persaingan itulah yang disasosiatif atau negatif. Kadang ada banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk menang dan kemudian
akhirnya tawuran, akhirnya berantem, jadinya disasosiatif seperti itu. Kalau kontravensi udah jelas perbedaan pendapat itu negatif, pertentangan atau konflik juga negatif. Slide selanjutnya adalah macam-macam hubungan individu dan kelompok. Individu dengan individu adalah satu orang dengan satu orang, misalnya orang pacaran itu adalah individu dengan individu. Individu dengan kelompok, contohnya misalnya saya dengan kalian. Individu misalnya presiden dengan para menterinya, itu adalah individu dengan kelompok. Misalnya ketua partai dengan anggota partai, itu adalah individu dan kelompok. Kalau hubungan sosial antar kelompok, ada dua kelompok yang bertemu terus kemudian entah dia melakukan interaksi asosiatif atau disasosiatif. Contoh misalnya pertandingan sepak bola, itu adalah kelompok dengan kelompok. Ini kalau di gambar ini antara polisi dengan TNI bekerja sama, itu adalah kelompok dengan kelompok. Oke, materi terakhir. Dalam interaksi ada status dan peran. Status adalah apa yang kita dapatkan, peran adalah yang kita jalankan. Kalau dalam PPKN bahasanya status itu hak, peran itu kewajiban. Status dalam sosiologi itu dibagi 3. Yang pertama adalah askribet status. Askribet dari bahasanya askribet, nggak pakai ribet. Status yang diperoleh nggak pakai ribet itu dia dari keturunan. Jadi kalau misalnya dia anak Hamengkubuwono ke-10, otomatis nanti dia jadi Hamengkubuwono 11. Nanti anaknya Hamengkubuwono 11 otomatis jadi Hamengkubuwono ke-12. Itu dari keturunan. Biasanya pada keluarga bangsawan atau keluarga yang punya stratifikasinya tertutup. Itu adalah askribet status, status yang diperoleh tanpa ribet atau dari keturunan. Kalau achieved status adalah status yang diperoleh pakai ribet atau pakai usaha. Jadi untuk kita mendapatkan status itu, kita harus ada usaha untuk mencapai itu semua. Contoh di sini adalah gelar sarjana, misalnya gelar orang kaya, itu juga achieved status, pakai usaha, kerja segala macam, itu achieved status. Kalau assigned status adalah status yang diperoleh dikasih sama orang lain atau dikasih oleh masyarakat. Contoh gelar ustadz sama ustazah atau gelar tokoh agama atau tokoh masyarakat itu diberikan oleh masyarakat karena dedikasinya di masyarakat. Contoh adalah gelar pahlawan nasional, itu diberikan oleh negara karena dia sudah berbakti terhadap negara dan memberikan sumbangsinya terhadap negara. Itu adalah status yang diperoleh dari assigned. Atau dulu pernah ada dari luar memberikan gelar honoris causa kepada Rhoma Irama di bidang musik. Itu adalah assigned status, status yang diperoleh karena pemberian dari orang lain. Jadi status dalam sosiologi ada 3. Askribet status, status yang diperoleh tanpa ribet atau dari keturunan. Achieved status adalah status yang diperoleh dengan ribet atau dengan usaha. Assigned status adalah status yang diperoleh karena diberikan oleh masyarakat, pemberian. Oke, sampai sini. Kalau ada yang mau tanya nanti langsung tanya di kolom komentar kelas biar nanti kita diskusi sama-sama. Untuk pertemuan kali ini ada slide yang belum saya jelaskan sama sekali, memang sengaja tidak saya jelaskan, tapi nanti ada momen kita akan bertemu di Google Meet dan kita akan bahas tentang ini, akomodasi. Tugas untuk pertemuan ini adalah kamu mencari pengertian dan contoh bentuk-bentuk akomodasi. Tugasnya boleh di Word, boleh di kolom komentar pribadi, jangan lupa untuk diklik serahkan atau mark as done, atau pokoknya jangan lupa diklik tandai selesai. Oke,
kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 3. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.